Yang Baitullah itu, Ka'bah itu, atau masjid yang di luarnya. Perintah itu adalah sujud ke arah Baitullah, bukan sujud ke arah Ka'bah. Artinya kalau mereka sujud ke arah Ka'bah, bukan itu yang disuruh, tapi ke arah Baitullah. Harusnya mereka membelakangi. Baitullah itu kan yang masjid itu. Saya nggak tahu, tolong jelaskan. Apakah masjid itu Baitullah ataukah Ka'bah? Nah, kawan. Di sini si Erik makin ke pojok ya. Dia tidak mengerti mana Baitullah, mana Ka'bah, mana komplek Baitullah, mana seluruh Baitullah, kan gitu. Dengan Kristen, kami tidak pernah menyembah berhala. Ya, berhala itu memang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia agak unik saya lihat ya. Itu menyembah sebuah benda yang berupa manusia atau berupa makhluk ya. Nah, sekarang perhatikan, wajah Erik Mualaf sudah tegang. Nah, ini tegangnya kawan-kawan, kelihatannya dia sudah mulai tegang karena saya sudah mulai buat pengantar. Nah, setelah ini kita lihat apa yang terjadi. Tidak seperti misalnya bentuknya bulat, itu bukan berhala, jadi aneh. Tapi kalau di dalam ajaran agama Kristen, berhala itu dimulai dari ketika 10 perintah Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas atau di bumi bawah untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Ya. Arti disembah itu, menyembah itu artinya apa? Kita harus tunduk begini, menyembah, itu menyembah. Ya kan? Sama dengan menyembah raja, penting harus tunduk kepala ya. Kalau orang Yahudi dulu kepala tunduk harus sampai ke tanah. Jadi kami tidak pernah menyembah yang namanya berhala. Karena kami di gereja pun berdoa tidak ada kami ke arah patung yang untuk disembah. Maka kalau ada kalian lihat di gereja Katolik, memang ada patung. Tetapi itu seperti di dalam bait Allah ada kerub, patung kerub. Dan orang Katolik pun tidak sujud menyembah ke arah patung itu. Karena dimanapun mereka berada bisa doa ke arah manapun. Beda kunci nanti ya. Bedakan andai kata saya terikat terhadap benda itu. Contoh, ini misalnya sebongkah batu. Saya ini letaknya di timur, misalnya ya, atau di udara di tenggara. Maka saya terikat kepada batu ini. Saya harus sujud berdoa kepada batu ini. Itu baru namanya menyembah berhala bagi kami. Dan kalau batu ini disakiti, saya marah. Itu artinya berbakti. Itu artinya menyembah berhala. Tapi kalau batu ini disakiti, saya senyum-senyum aja, itu kan batu. Beda mati, saya tidak masalah. Itulah yang kami pahami. Oke, silakan Erik. Kerub itu dibuat, jangan menjawab. Kerub itu dibuat. Buat patung kerub dibuat di bait Allah. Silakan. Dari sudut agamamu, apakah kamu merasa menyembah berhala atau tidak? Jelaskan, kasih ayat. Silakan. Kami tidak pernah menyembah yang namanya berhala gitu ya. Meskipun banyak dari saudara-saudara kita yang Kristen mengatakan bahwa Islam ini menyembah berhala yaitu Ka'bah. Benar kan Bang? Itu maksud Abang. Jadi tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran kita disuruh untuk menyembah atau sujud kepada Ka'bah. Itu gak ada satu ayat pun dalam Al-Quran. Jadi nggak bisa saya tunjukkan ayatnya karena memang tidak ada. Begitu Bang. Nah ya, mungkin silakan Abang mau tanyakan Ka'bah misalnya contohnya, kenapa kami menyembah Ka'bah, seperti itu kan maksudnya, silakan Bang. Nah, perhatikan, dia mulai kelihatan gagap ya, maka dia ingin menggiring. Abang tanya aja lah katanya, apa kami sujud menyembah Ka'bah demikian ya. Dia sudah menjelaskan tidak ada perintah untuk sujud ke arah Ka'bah, kata dia kan, menyembah. Maka dari itu, saya harus menggali kemampuan dia berpikir. Saya tanyakan kepada dia, menurutmu menyembah itu bagaimana sih? Dijelaskannya panjang lebar. Akhirnya apa? Sujud menyembah katanya. Lah, yang kamu lakukan bagaimana? Kamu sujud kan ke arah sana. Jadi dia bingung sendiri kawan. Nah, sebentar kita lihat dulu apa ulasan Syarif ini lagi ya setelah saya jawab ya. Nah, saya setuju dengan kamu Erik. Maka dari itu, kamu jangan pernah sholat ke arah Ka'bah. Silakan lakukan. Kalau kamu silakan. Oke. Jadi maksud Abang nih gimana nih? Jadi jangan pernah sholat menghadap. Nah, sebelum saya lanjutkan perhatikan ya. Detak menit di sini saya sudah lebih dahulu ya 35, 28. Cerik 37,7.
Artinya saya sudah ketinggalan sekitar 2 menitan, hampir lah ya kalau dibulatkan, ya kan. Inilah kecerdikan yang harus kita lakukan, kawan. Saya mulai memancing emosi dia, ya, dan dengan pernyataan dia sendiri kita lanjutkan ya. Ka'bah itu abang bisa tunjukkan nggak ayatnya di mana di dalam Al-Quran, atau abang bisa buktikan bahwa saya ini jangan menyembah atau bersujud kepada Ka'bah? Silakan bang. Kamu sendiri yang bilang tadi, Erik, tidak satu ayat pun di dalam Al-Quran memaksa kau atau menyuruh kau sujud ke arah Ka'bah, tidak ada ayatnya. Silakan. Ada. Nah, perhatikan kawan ya. Inilah namanya teknik memancing lawan. Pertama dia bilang tidak ada. Sekarang saya bilang, dia bilang ada, kata dia kan. Dia menelan ludahnya sendiri. Nah perhatikan, waktu tetap masih 2 menit dia di atas. Tetapi setelah ini berbalik ya kawan, kita perhatikan. Saya cari dulu nih bang ya. Ini simpel sebenarnya, ada dalam Al-Quran dan jelas gitu ya. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 125 yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah atau Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat sholat, dan kami telah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail bersihkan rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Silakan bang tanggapi. Berarti kamu menjilat ludahmu sendiri, yang kamu bilang tidak ada perintah itu. Sekarang kamu bilang ada. Dan ayat yang kamu berikan tidak diharuskan, tidak dikatakan sujud ke arah Ka'bah, tetapi ke Baitullah. Yang abang yang abang bilang kan menyembah, bukan sujud, menyembah tadi abang bilang. Kami tidak ada disuruh untuk menyembah Ka'bah, tapi sujud menghadap Ka'bah. Bahkan sebelum Ka'bah ada, kami umat muslim disuruh menghadap ke Baitul Maqdis sebagai kiblat, sebagai arah. Nah sekarang bait suci yang abang percayai, yang oleh Yesus, arahnya kemana bang? Silakan. Nah, kamu juga sudah berbohong kepada saya bahwa kamu bilang dulu disuruh menyembah ke Baitul Maqdis. Al-Quran menjelaskan lebih dahulu ada Bait Allah, Baitullah daripada Baitul Maqdis. Baitullah didirikan oleh Ibrahim, Baitul Maqdis oleh Salomo. Kenapa kamu bilang kamu ke sana lebih dahulu? Silakan. Karena ada perintahnya Pak, ada sejarahnya. Ka'bah itu dulu dipakai tempat berhala. Itu jawaban saya. Ka'bah dulu di tempat sebagai disimpan berhala-berhala, bahkan oleh bapaknya Nabi Ibrahim sendiri. Nah, inilah blunder ya kawan ya. Inilah blunder yang mereka buat sendiri, blunder yang sangat menyakitkan. Dia bilang Ka'bah itu digunakan oleh Azhar sebagai tempat penyembah berhala. Padahal di Al-Quran dikatakan yang mendirikan Ka'bah itu adalah Ibrahim ya. Nah, artinya dia mau mengatakan bukan Ibrahim yang mendirikan Ka'bah, tetapi adalah ayahnya Azhar, karena di Al-Quran kan ayahnya Ibrahim Azhar, ya kan? Ini namanya blunder tingkat tinggi kawannya. Dan di situ saya menyerang, saya lupakan dulu ini sejenak, saya serang ke situ, kita kejar. Tujuannya apa? Lihat nanti dia berikutnya, ini waktunya lihat ya udah mulai tipis kan? Bagaimana saya memotong? Kita saksikan lagi. Disimpan berhala. Maka dari itu untuk mengurangi, untuk nanti akan datang satu masa ketika orang-orang disuruh hancurkan berhala-berhala yang ada di Ka'bah. Dan sampai alhamdulillah ketika Rasulullah SAW ini datang, langsung ada di tempat itu dihancurkan semua berhalanya, tidak ada sisa sedikit pun. Maka dari itu Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah, Al-Baqarah, yang Baitul Maqdis. Aduh, ayatnya moderator bisa dibantu? Itu ayatnya saya bentar. Share screen ya.
Nah, inilah detik-detik di mana dia mulai kehilangan waktu ya. Kesalahan terbesar daripada orang berdebat, dia tidak menguasai Medan. Dia menguasai Solo, Yogyakarta, dan Bandung. Medan tak dikuasainya. Maka dia share screen segala macam, dan orang ini sok-sokan di depan, harus ada data. Kalau dia hanya bicara kan saya minta ayat. Kalau saya kan sudah saya di kepala sudah ada isi-isi ayat-ayat itu kan. Nah, kita lanjutkan bagaimana dia tersalib ya. Peran Bang disambung dulu, nanti saya tunjukin. Nah, silakan, gimana ini? Mau dilanjut atau gimana, nunggu dulu atau diserahkan dulu ke Bang Rudi? Nah, di sini admin berusaha menyelamatkan daripada jagoan dia, yakni si Erik Mualaf Channel. Ya, itu kan kelihatan dia menstop debat dan dia meminta supaya diserahkan kepada saya dulu agar dia bisa mencari agar waktunya tidak habis ya. Ini namanya tidak ada memang namanya orang bilang itu netral, tidak ada itu pasti. Kalau mau netral ya kayak Hindu Buddha kan demikian. Kita lihat di sini sudah main curang dan waktu dia sudah leading. Sekarang saya yang terbelakang, dia sudah depannya. Oke, kita lihat lagi ya. Saudara Erik. Ke Bang Rudi dulu, nanti sekalian saya tunjukin. Oke, silakan Bang Rudi. Waktu berjalan, Bang Rudi memberikan sanggahannya. Monggo. Oke, saya lanjutkan. Dia sendiri si Erik mengatakan bahwa Ka'bah itu dulu berisi tempat berhala. Apakah mungkin Tuhan mau di tempat berhala itu hadir? Allah. Nah, perhatikan. Maka saya sudah punya keleluasan, ya kan, untuk berbicara-bicara. Baik dari segi waktu karena sudah beda tipis, dan yang kedua dia melakukan blunder, katanya itu dulu tempat berhala katanya kan. Dan itu memang fakta sejarah yang nggak bisa ditutupi dia kawan. Maka saya ajak dia berpikir, apakah mau Tuhan hinggap atau diam di tempat berhala? Kalau Tuhannya orang Kristen tak mau kawan, ya kan? Contohnya Baal. Baal itu kan punya tempat, dia punya tempat untuk disembah, dan muka jazar juga. Tuhan tidak mau masuk ke situ sehingga dia disembah, nggak mau itu. Hanya berhalalah atau setan lah bagi dalam Kristen ya. Dalam Kristen hanya setan atau iblis lah yang mau tinggal atau diam dan mengakui itu adalah tempat dia, adalah tempat penyembah-penyembah berhala, ya kan? Nah, maka kita lihat lagi kelanjutannya. Itu adalah hala pencemburu, sudah dibilang si Erik. Kamu mengakui itu tempat berhala, artinya berhala masih bercokol di situ. Apakah Tuhan mungkin hadir di tempat berhala itu? Tuhan tidak mau, dia pencemburu. Artinya dia Tuhan kedua di situ setelah berhala. Nah, ternyata kawan-kawan, dia juga sudah membuat blunder-blunder yang ngeri. Bahwa dia bilang ayahnya Ibrahim pun itu adalah tempat berhala, kata dia kan. Berarti sebelum Ibrahim ada, tempat itu adalah tempat pemuja berhala. Dan sebelum Nabi Muhammad juga tempat itu adalah pemuja berhala, kata Syerik, ya kan. Saya heran, jadi antara Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad, apakah itu juga tempat menyembah Tuhan atau menyembah berhala, kan demikian. Atau dialih fungsikan ya, saya nggak tahu ya, biar dia menjawab. Tapi yang kita lihat aja lagi. Silakan Erik, silakan. Klaim yang abang bilang ada nggak ayatnya bang? Silakan. Kok saya yang mengatakan? Kamu tadi yang mengatakan, saya mengikut ucapanmu. Kamu mengatakan Ka'bah itu dulu tempat berhala. Sekarang tempat arah sujudmu. Salah, silakan lanjut. Masalah tadi beri ke Bang Erik waktunya. Monggo. Ya silakan Erik, silakan. Nah, di dalam debat kawan ada istilahnya ya nggak apa-apalah kita kalah waktu sedikit ya, salah pencet adminnya. Memang tugas admin itu kalau satu orang ya begitu ya. Nah, di situ Syerik kelihatan sudah mulai keteter. Ada nggak ayatnya kata dia? Pan dia sendiri yang mengucapkan, bukan saya kan. Kita lanjutkan lagi. Ini yang ayat yang tadi dulu ya, bentar. Al-Baqarah 144. Sudah ada? Ini sesuai data ya, jadi tidak asumsi belaka gitu ya.
Nah, ini kan sudah jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-144 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, kami melihat wajahmu yaitu Muhammad sering menghadap ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram yaitu Ka'bah. Dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka dan Allah tidak lengah. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Udah jelaskan Bang, ini ada. Nah, kawan-kawan, dia di sini sudah mulai berbohong, berdusta. Dia bilang ada di situ tertulis Ka'bah. Padahal tidak ada tertulis Ka'bah ya, ngarang-ngarang dia dimasukkannya ke dalam terjemahan bahasa Indonesia karena dia sudah kalut. Sekarang kita lihat lagi ya, karena dia sulit untuk membuktikan apakah mereka ke sana itu ngapain, sujud ke arah sana, kita lihat. Ayatnya, jadi disuruh menghadap ke Masjidil Haram. Silakan, tanggapi Bang. Saya tidak lihat itu ayat menuju Ka'bah. Apakah Masjidil Haram itu adalah Ka'bah? Jelaskan, kasih ayat bahwa Masjidil Haram adalah Ka'bah. Silakan. Nah, kawan-kawan, si Erik ini mulai hilang akal sehat. Dia tidak sanggup membedakan mana Ka'bah, mana Masjidil Haram. Masjidil Haram ya. Jadi dia mulai kalut kawan-kawannya. Dia ngaco-ngaco aja. Saya heran dia ini makanya lebih baik dia membahas Al-Quran, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, daripada membahas Bible secara ngaco-ngaco, ngawur-ngawur. Meskipun dia pernah di Kristen ya. Saran saya itulah lebih bagus daripada ngaco-ngaco dia ya. Lihatlah apa dibilangnya setelah ini, ngaco sekali kawan. Kita melihat seorang muslim yang abal-abal ya, maunya ini ditendang dari geraham walak, memalukan. Kalau enggak dia jadi moderator aja, enggak usah jadi pendebat. Bukan saya yang ini ya. Nah ini, silakan share screen lagi. Ini apa Bang? Saya ketik Masjidil Haram, keluarnya apa Bang? Ya saya maklumi abang belum tahu, jadi nggak apa-apa. Gitu. Nah, untuk menutupi malunya, dia berusaha mengeluarkan kalimat-kalimat yang nggak penting. Saya share screen, saya search katanya di Google. Udah googling deh kawan. Dibuatnya situ Masjidil Haram, keluarlah sebuah komplek ya, dan yang disorot paling di tengah itu disorot dia Ka'bahnya. Untuk menutupi kegalauan dia, maka dia mengatakan ya saya maklum abang tidak tahu. Inilah dia sudah mulai menggunakan perang kata-kata. Harusnya ini saya tegur, tidak boleh mengeluarkan. Dia sudah membuat perang psikologis. Dia kira mental saya akan turun atau jadi emosi melihat dia berkata-kata mengatakan saya tidak paham, ya tidak apa-apalah. Dia memiliki bibir yang licin dengan intonasi bahasa yang lemah lembut. Karena dia kan maaf ya dari suku Sunda kan intonasinya lemah lembut. Kalau Batak kan garang, sehingga terkadang orang mendengar intonasi yang lemah lembut ini, apalagi dalam kondisi mengejek kan geram. Itu dimanfaatkan oleh si Erik ini. Tetapi dia salah orang. Saya ini pendebat yang sudah makan asam garang, jadi garam. Jadi saya tidak tertarik untuk hal-hal seperti itu ya, untuk melakukan sesuatu hal yang sama. Ya, dia salah. Kita lihat lanjutannya. Saking dia gugup apa yang dibuka yang sudah keliru. Bukan salah, keliru tadi ya. Maka dia melakukan yang namanya menyerang pribadi. Kita lihat lagi ya. Tuh ya. Oke, jadi jelas ya gitu. Nah, bagaimana menurut Abang dengan Daud yang sama, Bang? Daud juga menghadap ke bait suci yang terdapat di dalam Mazmur. Saya tunjukkan ya. Menghadap. Di dalam Mazmur. Bentar. Nah, bagaimana ini Bang? Menurut Abang, apakah ini penyembahan kepada berhala? Silahkan. Ayat itu menjelaskan pasal 7, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu. Artinya kita masuk dulu ke dalam rumah Tuhan. Kalau kami sekarang masuk ke dalam gereja,
Maka setelah sampai di dalam gereja hanya ada 2 ruangan. Ruang luar pintu dan luar dalam pintu. Maka kami tidak mungkin menyembah ke arah luar pintu. Maka kami menyembah ke arah baitmu. Bait Allah, atau kalau orang itu bukan bait Allah ya, seperti yang kalian katakan Ka'bah, tidak. Mesbah, di dalam bait Allah ada mesbah. Maka mereka sujud ke arah mesbah. Bukan ke arah pintu luar. Itu maksudnya. Nah, pemilihan ayat juga penting kawan. Dia dimulai dengan ayat ini. Aku udah tahu. Andalan orang itu dari dulu sampai nanti kiamat ayat ini ya. Dia nggak tahu di situ dibilang masuk dulu ke dalam. Maka dia nanti ada membuat blunder dengan mengatakan bahwa Ka'bah itu bukan Ka'bah itulah katanya Baitullah yang kecil itu ya, nanti kita lihat. Kelihatan Bang? Ya, kelihatan. Nah, ini dia berusaha untuk mempengaruhi saya mengenai arah ya. Kalian bisa lihat nanti di video saya. Dia bilang kami tidak arah ke sana gini-gini. Kecuali apa katanya naik pesawat, sakit ya. Maka saya bilang itu kan pengecualian. Kalau yang normal bagaimana? Akan demikian ya kawan-kawan ya. Kita masuk lagi ke 50. Nah, ini menit ke 52. Ini seru kawan ya. Allah seperti di dalam Mazmur tadi, Mazmur 138 kan di situ jelas masuk, bukan masuk, sujud ke arah bait, bukan masuk rumah gitu. Nah, ini juga sama Bang, nggak ada yang masuk, mereka sujud ke arah bait Allah, Baitullah gitu loh. Ya, jadi mungkin moderator bisa ditampilkan juga foto yang sudah saya share. Ini yang menurut tadi Bang Rudi kan bilang katanya tidak ada umat Kristen menyembah berhala gitu. Nah, gimana ini Bang? Menurut Abang, silakan. Oke, saya jawab. Kamu tolong dibuka lagi Baitullah tadi, Baitullah. Halo admin, tolong dibuka Baitullah tadi loh. Admin. Lagi pipis dia. Min ad. Halo admin. Minta tolong. Sabar ya, bisa jaringan juga. Sabar. Sebentar, sabar. Silakan dilanjut. Baitullah tadi ya. Oke, saya tunjukkan gambarnya. Saya ingin tahu. Sekarang itu gambarnya saudara. Yang Baitullah itu Ka'bah itu atau masjid yang di luarnya. Saya heran melihat kamu. Perintah itu adalah sujud ke arah Baitullah, bukan sujud ke arah Ka'bah. Artinya kalau mereka sujud ke arah Ka'bah, bukan itu yang disuruh, tapi ke arah Baitullah. Harusnya mereka membelakangi. Baitullah itu kan yang masjid itu. Saya nggak tahu, tolong jelaskan. Apakah masjid itu Baitullah ataukah Ka'bah? Nah, kawan. Di sini si Erik makin ke pojok ya. Dia tidak mengerti mana Baitullah, mana Ka'bah, mana komplek Baitullah, mana seluruh Baitullah kan gitu. Bingung dia kawannya. Karena perintah itu kan dari bacakannya ayatnya di depan. Palingkan ayahmu ke Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kan komplek masjid itu. Termasuk di dalamnya ada Ka'bah itu. Nah, kita lihat apa yang dia bilang. Dia bingung sekarang Ka'bah, kawan. Sementara dia kasih foto orang sujud ke arah Ka'bah, bukan ke arah Masjidil Haramnya. Masjidil Haram itu kan harusnya ke arah keluar itu ya, masjid-masjid itu semua, rangkaiannya semua. Atau mereka dari luar masjid itu sujud ke arah situ, dikosongkan areal itu ya. Dan lihat di situ waktu sudah terbalik, sehingga saya sudah lebih dulu si Erik membuang waktunya. Karena dia mengucapkan kalimat-kalimat yang nggak penting untuk menutupi kebegoderhannya. Kita lihat lagi apa yang terjadi ya kawan-kawan ya. Ya, silakan. Sekarang gambar yang tadi, aku kurang nampak gambar itu. Apa yang mereka sedang sujud ke arah mana? Tolong dibuka gambar yang sebelumnya mengenai apa itu tadi orang Kristen katanya. Ya. Tampilkan lagi. Admin. Sabar. Masih apa katanya? Sinyalnya masih kurang. Ini, saya tidak lihat itu ada patung atau apa itu. Hanya meja. Nah, mereka ini kalau mana hilang, aduh. Gambar tadi admin.
Nah, oke, ini. Sekarang kita lihat, dia itu sujud ke arah mana? Ke arah patung, ke arah salib Yesus. Saya tidak tahu orang ini siapa. Tapi kalau kamu suruh, atau saya menilai orang ini, jika di rumahnya dia tidak akan selalu memikir di mana arah salib itu. Dan saya percaya dia tidak harus cari arahnya di mana dan sujud ke arah sana. Bedakan dengan si Erik Rianto, dalam kondisi normal, Erik Rianto harus sujud ke arah Ka'bah, tidak bisa ke arah lain. Dalam kondisi normal. Jangan jawab dulu, jangan ke dalam kondisi normal. Tidak dalam kondisi khusus. Ya. Jadi tugasmu sekarang jelaskan yang Baitullah itu, Ka'bah itu, atau masjid yang di luarnya. Silakan. Nah, kawan-kawan, mengingat apa yang kita ucapkan itu juga penting. Ya kan? Di awal saya sudah pancing mana yang Baitullah, Ka'bah itu atau komplek masjid itu, kan demikian. Kalau saya terlewat, maka dia tidak akan menjawab itu, kawan. Dia akan menjawab mengenai ke arah mana dia sujud itu dan orang-orang ini. Tetapi saya ingat itu sebenarnya yang saya ucapkan paling penting. Saya balikkan lagi ya kawan-kawan. Itulah teknik-teknik dalam debat seperti ini ya kawan-kawan. Sekarang kita lihat bagaimana dia kelimpungan. Sebentar. Oke, masjid di luar itu masjid, Bang. Baitullah itu Ka'bah. Nah, sekarang dia mengatakan Baitullah itu Ka'bah. Ya kan? Ka'bah ya Ka'bah. Paham dah? Ya, sini dia udah mulai rancu. Makanya ketika Ibrahim mendirikan dasar-dasar Baitullah, bukan dasar-dasar Ka'bah itu sendiri, tapi tempat dibuat situ tempat untuk menyembah. Kalau memang itu adalah Ka'bah itu sendiri, berarti si Erik benar. Di awal dia mengatakan bahwa penyembah berhala dulu menggunakan hal itu ya, termasuk ayahnya Ibrahim kata dia. Bukan Abraham ya, Ibrahim, sorry. Sekarang kita lihat bagaimana dia mulai kalut. Ka'bah itu Baitullah, namanya rumah Allah. Sama dalam Bible pun ada bait suci, bait Allah. Tapi mereka apa yang mereka lakukan? Mereka sujud, sama sujud menghadap bait, bukan sujud masuk ke dalam rumah, tapi sujud menyembah. Bahkan dikatakan sujud menyembah bait suci. Umat Islam disuruh sujud menghadap. Tuh kan? Lihat Bang ayatnya. Ini sudah jelas sujud ke arah baitmu. Sama umat muslim pun disuruh sujud menghadap Ka'bah, Baitullah. Jadi saya sempat bingung juga, ini Bang Rodi kok nggak ngejelasin dari Bible gitu. Padahal ini sudah ada sujud ke arah baitmu, tadi di Mazmur juga dikatakan sujud menyembah bahkan di itu. Dilihatin lagi, mohon maaf moderator. Mazmur tadi yang saya tunjukkan itu ayat yang menurut saya kok malah tapi menyembah bait. Silakan. Ini kita lihat bagaimana dia nanti terpojok dan admin menyelamatkannya. Bang. Loh, kan sudah saya jelas. Enggak, belum. Tunggu aku yang bicara kok. Oh udah, ganti saya belum ganti, sorry. Kan sudah dijelaskan bahwa di dalam bait Allah ada mesbah. Di luar bait Allah ada pintu-pintu atau jalan ke pasar. Tentu orang tidak menyembah ke arah luar bait Allah. Bait Allah itu sebuah bangunan loh bro. Tidak kamu bilang Ka'bah itu. Tidak begitu bait Allah. Bait Allah yang satu kesatuan itu semua. Kamu sendiri muslim tidak tahu mana bait Allah, mana Ka'bah. Mana Hajar Aswad. Hajar Aswad. Tidak ada itu di dalam Al-Quran bro. Paham nggak? Sekarang kamu bilang apa fungsi Hajar Aswad? Kau tak bisa menjelaskan. Kau bilang hanya menunjukkan posisi pojok. Tidak. Iya, ketika orang tunggu, jangan dijawab. Ketika orang nah perhatikan, dia itu memiliki satu tingkat kegelisahan yang tinggi ya. Dia suka menyela-nyela orang atau apa ya, dan pura-pura ketawa. Tujuannya apa? Agar saya terpancing emosinya. Tetapi dia salah, saya nggak emosi ya. Kan ada 4 sisi. Oke, silakan. Oke, sebentar, maaf, waktu kita pause dulu. Nah, ini si admin ingin menyelamatkan daripada si Erik Rianto, ya kan? Karena dia lihat jarak waktu pun sudah terlalu jauh,
dan Erik Rianto ini sudah mulai kepepet ya. Maka si admin pintar dihentikannya agar si Erik Rianto bisa SMS-an, WA-an sama kawan-kawannya agar dia tidak tercoreng kali malunya. Tetapi saya orangnya kan selalu mengejar. Akhirnya sampailah kami kepada yang ini ya. Saya geli kalau melihat yang ini. Kamu tidak pernah pergi ke sana, kamu tidak pernah menyentuhnya, maka batu itu tidak bisa bersaksi bagimu. Jadi apa yang mau diselamatkan bagimu? Tidak ada. Paham ya? Nah, sekarang kamu bilang, saya juga tidak mengatakan bahwa seperti itu. Saya minta kamu buktikan bahwa kamu tidak menyembah berhala. Demikian juga saya membuktikan bahwa saya tidak menyembah berhala. Karena tidak ada perintah di kami bahwa kami harus sujud ke arah patung Yesus. Maka saya katakan kami tidak menyembah berhala. Tetapi kalian ada perintah untuk sujud ke arah Baitullah. Bukan kepada Hajar Aswad atau kepada Ka'bah. Tidak ada itu. Kamu sendiri tidak tahu mana Baitullah, mana Ka'bah. Membedakan Ka'bah dan Baitullah kamu tidak paham. Paham nggak? Kamu berusaha ketawa karena kamu sudah panik, nggak bisa apa-apa lagi. Nah, lihat kawan-kawannya, dia ketawa-ketawa, dia berusaha membangkitkan emosi saya, tapi dia ketemu orang yang salah ya. Saya tidak emosi, dia ya begitulah sifat-sifat orang bibir licin. Kalau orang bilang sini parlecem ya. Kita lihat lagi bagaimana ketawa dia tuh. Ya, maka saya tadi menanyakan kepada kamu, mana bukti nabi-nabi sujud ke arah Baitul Maqdis? Siapa nabi yang sujud ke arah Baitul Maqdis? Tak bisa kamu jawab. Mengapa sujud itu ke arah Baitul Maqdis yang pertama? Sementara yang pertama didirikan adalah Baitullah. Kamu juga tak bisa jawab. Ya kan? Kamu bilang bahwa nah, kawan-kawan, inilah dia sudah mulai kelimpungan, tidak mampu lagi berkata apa-apa, dan akhirnya kami membahas masih ini ya, batu ini. Sebentar kawannya, ada yang bilang gini, Ivan Rudi, makin banyak iklan Abang Nibah. Ya kalau kamu nggak rela menonton, jangan ditonton. Kan gampang. Very simple lah kita buat ya. Kalau kamu nggak suka, jangan ditonton. Kalau kamu suka, tonton. Ya nggak masalah lah. Iklan itu dibuat ya kita take and give ya. Saya memberi kepada kalian hal seperti ini, tidak salah kalian menonton iklan itu. Tujuannya apa? Biar ada pembiayaan daripada apa yang saya lakukan. Atau gini, kamu aja membayari semua, oke, nggak usah saya matikan langsung iklan itu semua kan, selesai. Tapi ya sudah, biasalah orang-orang menanggapi ini iklan selingan. Oke, kita lanjut lagi nih. Bersabda, wahai Umar, engkau adalah laki yang kuat. Janganlah engkau berdasarkan di Hajar Aswad sehingga engkau menyakiti orang lemah. Jika engkau mendapatkan celah-celah, maka usaplah Hajar Aswad itu, dan jika tidak, menghadaplah ke Hajar Aswad dan ucapkan tahlil dan takbir. Nah, kawan-kawan, dia bilang akhirnya membantah lagi hadis-hadis ini. Oh, tidak perlu katanya kan. Nah, ini terakhir saya jelaskannya. Oh, satu dikit lagi kita tonton. Betapa pentingnya sampai harus diusap dan diucapkan tahlil dan takbir. Sama dengan melambaikan tangan. Ya, ada lagi hadis banyak ini. Aku melihat Rasulullah SAW mengusap dan menciumnya. Dia berkata, aku bertanya lagi, bagaimana kalau berdasarkan atau aku gagal menggapainya? Dia menjawab, tetap laksanakanlah.